bagaimana caranya kita ada di tengah-tengah Sentul yang sekarang kita hampir diempit gitu kan. Gimana caranya kita sebagai pribumi itu nggak hanya jadi penonton, karena banyak kasus dimanapun gitu. Ketika desa mulai banyak pembangunan, itu warganya itu hanya sebagai punten OB, sebagai ibu rumah tangga. Nah, hal itulah yang ingin kita berantas. Selain mempunyai bakat, punya kemampuan komunikasi, semangat yang tinggi, beliau langsung curahkan gitu, langsung action gitu. Itu yang bagus, karena mungkin ada wanita yang mau, dia bisa, tetapi dia tidak bergerak, ya sama aja bohong gitu. Jadi segala sesuatu itu dengan adanya kemauan, dengan percaya diri, dia kemudian bertindak, itu ya action yang bagus. Pribumi itu bukan penonton, intinya gitu. Pribumi itu yang emang harus kalian tonjolkan gitu, bahwa ini loh desa kami gitu. Jangan sampai hilang dengan adanya orang-orang pendatang itu. Kita harus bisa juga menguasai pasar yang seharusnya kita kuasai. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu sekolah SD negeri yang ada di RW 04 Desa Cijayanti. Jadi emang cuma ada satu-satunya. Dan ini pun tidak hanya tentang SD, tapi juga pendidikan SMP. Cuman SMP di sini itu lebih ke sekolah paket SMP, SMA. Jadi gurunya itu cuma ada 8, tapi dia tidak hanya ngajar SD, tapi juga dilanjut ngajar SMP, SMA. Nah, makanya kami dari tim Balai Baca Cijayanti itu membangun Taman Baca Masyarakat itu melihat dari segi fasilitas. Yang pertama, kurangnya fasilitas digitalisasi, perpustakaan, akses jalan. Nah, semoga Balai Baca Cijayanti ini bisa membantu problem yang ada di Kampung Pasirkaret RW 04. Jadi pas saya SMA, saya sudah melihat kondisi pendidikan yang kayak dari sekolah, fasilitas sekolahnya kurang, terus juga fasilitas anak-anaknya yang kayak, ya karena dia sekolah itu tidak ada fasilitas perpustakaan, jadi ya udah mereka sekolah, datang, setelah itu pulang ke rumah, jadi nggak ada kegiatan-kegiatan yang menarik gitu. Dan itu pun tidak ada fasilitas perpustakaan, tidak ada fasilitas komputer. Nah, itulah hal miris yang terjadi di desa kami gitu kan. Nah, itu yang membuat saya mulai itu kan ngumpulin buku-buku pada saat SMA itu. Jadi teman-teman saya kan sering membaca buku kan. Jadi kayak, yuk teman-teman berdonasi buku, ngumpulin buku. Nah, itu awalnya door to door pada saat saya masih kelas 3 SMA mau beranjak kuliah. Selamat sore, sampurasun adik-adik. Rampes. Kalau untuk Lulu emang ya, untuk masalah buta aksara itu masih banyak, termasuk untuk para ibu-ibu ya, orang tua. Termasuk yang anak-anak itu banyak yang dia kelas 5 SD belum bisa baca. Jadi dia itu naik kelas gara-gara rasa kasihan atau rasa saudara. Hal itulah yang seharusnya kita berantas. Maksudnya si anak yang belum siap untuk naik kelas tapi harus naik kelas, karena mungkin itu juga tuntutan sekolah kan, yang emang harus bagus gitu. Nah, dari situ sih yang emang mirisnya dulu. Tetapi setelah ada taman baca ini, kita memberikan fasilitas anak-anak untuk belajar calistung, untuk belajar ngembang membaca, dan juga untuk belajar komputer. Karena hal paling miris itu di sini bukan hanya tentang baca, tapi tentang gadget. Mereka tuh belum tahu apa yang harus mereka gunakan dengan gadgetnya itu. Termasuk untuk komputer, banyak anak-anak yang lulus SMK itu ketika mereka melamar kerja ke Indomaret itu juga nggak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa komputer. Hal itulah yang akhirnya membuat kami tim BBC ini, ayo kita buat sebuah perubahan dari hal kecil gitu. Karena kalau kayak gini terus, kita kita ada di tengah-tengah Sentul kan. Kita bisa-bisa jadi penonton warga Sentul aja, warga pendatang aja. Nah, itu jangan sampai gitu. Salam. Mana yang lainnya? Hah? Yang lainnya mana? Yaudah yuk, masuk lagi. Yuk. Ini ke sana. Nggak usah malu, tenang aja. Ayo. Ya, buka sendalnya. Suka baca buku apa? Biasanya. Duduk dekat Bu Ella. Suka buku. Oh, enggak suka. Biasanya kita untuk awal kita
mengajak mereka tuh dengan ngasih iming-iming untuk awal, karena ini kan hal pertama ya untuk taman baca ini. Untuk awal kita kayak kasih satu anak satu mie atau satu apapun itu hadiah sih. Untuk yang pertama itu iming-iming. Terus yang kedua juga kita kerjasama sama guru-guru, bagaimana guru-guru itu mengarahkan anak-anaknya untuk ke balai baca. Pada saat itu kan pandemi gitu. Hal yang paling sulit itu emang kondisi ketika kita lagi rame, tiba-tiba ada kebijakan PPKM level, akhirnya kita harus tutup. Nah, hal kondisi itu yang untuk meningkatkan minat anak-anak lagi nih ngajaknya. Jadi kita harus door to door. Itu sih halnya itu cuma satu. Ketika PPKM itu keluar, kebijakan itu kita harus tutup, ya kita harus ngajak lagi dari awal lagi. Karena anak-anak tuh kayak ya libur. Jadi sosialisasi lagi, karena yang paling utama kan edukasinya itu sih. Sebelum kita masuk ke pelajaran baru, kita tanyakan dulu pelajaran minggu sebelumnya. Ada nggak yang bisa menceritakan kembali cerita yang minggu hari Jumat kemarin ya? Hari Jumat yang kemarin yang sudah Ibu ceritakan. Siapa yang bisa? Kalau saya lihat sebelumnya sangat miris ya. Banyak anak-anak bukan hanya jenjang SD, SMP, bahkan SMK saja banyak yang belum mengenal huruf abjad ya. Tapi setelah dengan salah satunya dengan ada balai baca ini sangat membantu banget masyarakat, karena yang tidak bisa baca walaupun mereka tidak mempunyai dana gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan harus punya dana, contoh kayak les, mereka harus bayar. Tetapi dengan adanya balai baca ini sangat berguna banget karena mereka belajar dengan gratis. Dengan adanya Bu Haja Dwi, insya Allah Pasir Karet semakin maju gitu. Contoh di bidang pendidikan gitu, sangat kerangkul banget gitu. Saya awalnya ikut UMKM, yaitu bikin keripik, memasarkan keripik pisang. Selain bekerja di rumah tangga, yaitu bikin keripik pisang. Awalnya dia menawarkan, terus menawarkan, ada yang mau nggak ini seperti ini, nanti saya ajarin ini seperti ini, kan gitu. Tapi alhamdulillah setelah dijalani dari mulai 2018 sampai sekarang, alhamdulillah. Kita kesulitan untuk menjualnya, untuk mencari pembelinya. Karena kita nggak punya kenalan untuk seller. Tapi alhamdulillah setelah ada UMKM, Dwi, setelah dibantu sama Dwi, alhamdulillah sekarang lancar. Semua baik-baik aja. Jadi emang di sini mata pencariannya kebanyakan pertanian ya. Jadi di awal tahun saya kuliah, tahun 2015, saya udah melihat potensi yang ada di Desa Cijanti, yaitu penghasil petani pisang dan singkong. Oleh karena itu saya tertarik dong untuk kayak meningkatkan produk UKM. Jadi sebelum aku mengajak para ibu-ibu, tahun 2018 tuh aku mulai mempelajari dulu, karena kebetulan jurusan aku kan jurusan perpajakan nih, belum tahu UKM itu apa. Dari 2018 sampai tahun 2020 aku belajar dulu ke pemerintahan, ke Dinas UKM, ke Kementerian Koperasi UKM untuk mengambil ilmunya apa yang bisa aku berikan kepada masyarakat di sini kan. Tahun 2018 aku menciptakan satu produk, yaitu produk UKM keripik pisang dan keripik singkong yang pernah aku tadi jelaskan. Dari situ aku pelajari bagaimana untuk mendapatkan legalitas, bagaimana untuk memasarkan produk, bagaimana mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Nah dari situ udah aku mulai pelajari, udah aku ikut pelatihannya. Barulah di tahun 2021 aku mulai mengajak para ibu-ibu tuh untuk ikut, karena yang aku lihat yang tadi perekonomian di sini kan belum stabil. Belum stabilnya karena apa? Karena mereka punya produk tapi mereka bingung memasarkannya. Mereka punya produk tapi mereka tidak memiliki legalitas. Padahal di sini banyak villa, di sini banyak perusahaan, tetapi ketika mereka mau memasukkan produknya itu ditolak. Gara-gara apa? Gara-gara packaging, gara-gara kemasan, gara-gara legalitas. Karena mereka nggak ngerti tentang itu. Hal itu sih yang kayak
yang akhirnya aku mulai kayak mau masuk ke para UKM tuh ingin membantu juga untuk meningkatkan perekonomian lebih baik. Kemasan berapa gram, Bu? 500 gram. Ada kemasan berapa aja? 250 sama 500. Oh, 250 sama 500. Dan ada rasa apa aja, Bu? Original, karena ada coklat. Original, rasa coklat, terus? Mint. Oh, nah, rasa apa sih yang paling favorit oleh konsumen dari Polubi itu? Original. Original. Kenapa tuh, Bu? Iya, semua ibu-ibu bilangnya seperti itu. Alhamdulillah sangat terbantu gitu. Dari awal kalau misalnya bikin keripik, dari awal pengupasan, serta pencucian sampai pengemasan, itu alhamdulillah sangat dibantu, sangat membantu gitu. Mang, punten ah, aduh. Ke rumah Bu Lesni. Iya. Ke rumah Bu Lesni. Assalamualaikum. Ada Bu Lesninya nggak? Mana? Jadi ada salah satu ibu yang pernah ngechat aku. Jadi kayak aku tuh di sini kebetulan dipanggilnya Teteh. Teh, ini ada produk UKM. Dia kekurangan modal, tapi produknya bagus. Dia kebingungan. Dari situ aku mulai chat si ibu itu, kenapa gitu kan? Iya, aku bisa bikin kerajinan nih, craft, tapi nggak punya modal. Nah dari situ kan karena kita tahu bahwa di pemerintah lagi ada bantuan, kita bantu. Setelah itu kita berikan modal ke mereka. Setelah itu kita bantu pemasarannya dan alhamdulillah dia sekarang udah mulai naik dan pemasarnya pun udah kayak keluar kota juga. Jadi itu salah satu bukti UKM craft. Dia tuh masih anak muda, seumur aku 24 tahun, tetapi dia udah punya anak, udah nikah. Tapi jiwanya, semangatnya itu masih luar biasa. Makanya kita mendukung nih yang bisa dikatakan nikahan muda itu kita, ayo ibu-ibu yang masih muda, walaupun kita punya anak, tapi nggak jadi penghalang untuk kita berkarya. Itu juga salah satu yang ingin kita tingkatkan. Karena di sini masih banyak yang nikah muda. Dari bantuan dana UMKM itu, saya pakai beli ini. Sama bahan-bahan kain stocking juga. Nah, alhamdulillah jadi saya bisa stok. Awalnya saya nggak bisa stok karena modal ya. Kalau di kita itu kalau belum ada yang berhasil ya orang juga nggak akan melirik kita. Oleh karena itu kan kondisinya itu dibilang saya itu di SDM sih Kak. SDM itu kayak aku harus mengedukasi mereka dulu. Yang pertama itu, yang kedua membuka mindset mereka dulu. Setelah itu baru aku bisa masuk. Jadi aku harus bisa pegang dulu semuanya, harus aku contohin ke mereka, harus aku buktiin dulu bahwa ini tuh bisa loh menjadi sebuah program unggulan, sebuah yang menarik untuk dilihat orang. Ada 6 pesanan tadi pagi aja itu. Setelah Bu Haji Dwi mencanangkan beberapa program, yang pertama contoh UMKM, yang tadinya ada ibu-ibu yang pengangguran gitu ya, dengan adanya UMKM mereka menjadi punya modal gitu, mempunyai semangat. Yang pertama untuk mereka bergerak, contohnya dalam perdagangan juga, dalam mereka menumbuhkan kreativitas gitu ya. Contohnya yang tidak punya kemampuan sekarang percaya diri, menunjukkan kemampuannya. Oh saya ternyata bisa bikin ini gitu. Nah, jadi emang awalnya itu emang banyak lahan di sini itu kan lahan garapan ya, namanya itu lahan garapan. Cuman banyak masyarakat yang kurang paham tentang apa sih lahan garapan. Yang mereka mah yang penting ada lahan kosong, ya udah mereka berkebun. Ternyata banyak di wilayah kami itu walaupun luas lahannya itu ternyata lahan garapan. Dan ternyata lahan garapan itu banyak, bisa dikatakan ya ada beberapa mafia tanah yang emang akhirnya menjual ke baik itu pihak perusahaan, baik itu ke pihak pribadi, yang sampainya terjadi bentrokan, yang akhirnya ya udah otomatis pihak perusahaan tuh pasti yang menang untuk lahan itu, sampai akhirnya dimilikilah oleh pihak perusahaan dan kayak kayak dikosongkan lahan itu untuk tidak boleh lagi digunakan oleh para petani. Adapun ketika petani ingin menggunakan lahan pertanian itu mereka harus menyewa. Hal seperti itu kan kondisi yang sekarang nih, kayak boro-boro untuk menyewa lahan, mereka tuh pasti untuk makan aja susah. Nah makanya jadi kayak muncullah
namanya pertanian, kelompok tani muda milenial. Anak-anak muda inilah yang harus mereka berpikir bagaimana caranya ketika kita udah tidak ada lahan, yuk kita masuk ke pertanian modern. Contoh ya kayak kita dari ketahanan pangan minimal untuk keluarga kita sendiri sih. Pertanian emang di daerah Kecamatan Babakan ini, Babakan Madang khususnya kita nih udah tergarus ya dengan adanya subhanallah Sentul City itu lahan emang semakin sempit ya Bu ya. Tapi insya Allah walaupun sempit kita akan pergunakan dengan sebaik-baiknya dengan adanya dorongan dari Bu Haja Dewi juga untuk pertanian khususnya. Lomba-lomba ketika itu. Ayo. Bagaimana si anak muda ini, yuk kita cari peluang-peluang itu daripada kita berpikir tentang sewa-sewa itu kan bisa 1 meter itu bisa 10 sampai 50 ribu, itu kan lumayan ya harganya dan belum tentu namanya bertani itu sukses ataupun harganya itu pas naik ada kadang anjlok. Itu sih yang kayak kita wanti-wanti dan itu kondisi saat ini. Assalamualaikum. Salam Ibu. Bu Haji gimana anak-anak udah ada? Udah. Oke, hari ini kita belajar. Aku calistung, Bu Haji apa? Gemar membaca. Oke, aku sip. dongeng, terus anak-anak menulis apa yang dia udah baca. Oke. Minggu kemarin aku ini 3 judul yang aku kasih ke anak-anak. Yang pertama judulnya Gurita tuh, yang aku mau bacain cerita yang tentang keagamaan, boleh nggak? Boleh banget sih Bu, itu iya, emang cocok banget ya, apalagi pas hari Jumat. Kayaknya bagus tuh ya, gitu. Jadi boleh ya. Oke, sip. Makasih banyak loh Ibu ya udah bicara tentang masa muda ya. Aku juga nggak tahu ya, cuman kayak aku punya tanggung jawab tentang pendidikan sih Kak. Ya karena aku punya pendidikan lebih dari teman-temanku, kayak punya utang aja. Hutang di mana aku terus kembali ke desaku sendiri untuk membangun desa itu. Yang pertama tuh kayak hutang pengabdian, karena aku nggak pernah merasakan pendidikan di sini, hanya sekedar melihat. Itu yang harus aku tanggung jawabkan nih, kuliah dari mulai aku SD sampai kuliah, pendidikan aku yang aku dapat tuh itu yang harus aku pertanggungjawabkan untuk di wilayah atau lingkungan aku sendiri. Jadi untuk program pengembangan TBM itu sekarang udah ada 3 ya. Yang pertama TBM Balai Baca di RW 04, TBM Sawang Baca Urang di RW 07, dan TBM RKK di RW 06. Nah, persiapan di RW 06 udah sampai mana, Kang? Finishing sih sebentar lagi. Aku pernah bekerja, jadi tahun ini tuh aku sempat ditarik oleh pemerintahan desa untuk kayak ya udah kalau mau sekalian ngabdi aja nih di desa, udah ada kok. Cuman pada saat itu aku dapat gaji, aku dapat lingkungan yang emang menurut aku lebih banyak yang support. Beda lah ketika kita di pemerintahan tuh ya masyarakat pun akan melirik kita dong, kayak anggaran udah ada, cuman kayak mohon maaf gitu kalau di pemerintahan tuh kayak setengah-setengah gitu loh, pengabdian tuh beda. Jadi kayak malah aku keluar dari pemerintahan itu, dari pekerjaanku dan kembali lagi dengan sosial. Aku tuh lebih senang dengan dunia sosial, jadi kayak udah kayak mau dapet gaji atau enggak itu udah nggak jadi masalah. Assalamualaikum. Bi, ini usahanya punya siapa? Usaha punya Ibu. Nih cara daftarnya itu gampang. Lewat online? Iya lewat online, WA aja. Nggak harus ribet gimana-gimana nih. Cuman ini doang. Nama, tanggal lahir, alamat, nama UMKM-nya, nama produknya, nomor handphone. Tinggal Ibu ke desa bikin SKU. Tahu kan SKU, surat izin usahanya, surat keterangan usaha. Bawa KTP doang sama foto warungnya, nanti WA. Udah jadi anggota. Nanti kalau ada pelatihan, bantuan, nanti kita infokan gitu. Saya ngelihat Bu Haja Dewi ketulusan hatinya mau membangun kampung pasir karet. Jarang-jarang ada perempuan yang seperti beliau ya. Karena kebanyakan orang dia mengikuti egonya. Contoh mungkin mau mencari pengalaman dengan bekerja gitu, dengan mencari materi yang lebih besar gitu. Tapi saya melihat Bu Haja Dewi, materi bukanlah segalanya gitu. Ketika kita bekerja keras, toh tidak rezeki itu tidak akan kemana. Walaupun dari satu sisi kita kerja tidak menghasilkan, tapi Allah Maha Kaya gitu. Jadi bukan mengharapkan dari, contoh kan anak kesini dengan mereka belajar gratis.
kita tidak mengharapkan dari orang tua, tapi dengan mereka sungguh-sungguh belajar di sini, semangat di sini, gitu. Mereka menjadi semangat untuk kita, gitu. Oh, berarti Rabu jam 1 udah pulang sekolah kan? Tinggal ke BBC lanjutin ya belajarnya. Jadi jangan sampai berhenti nih walaupun udah SMP, walaupun udah sekolah, jangan pernah berhenti untuk belajar ke BBC-nya ya. Karena kan masih ada program literasi digital komputer. Ada lagi program pertanian nih kayak UMKM ibu-ibunya. Mau nggak punya usaha nantinya? Mau. Cita-citanya menjadi apa? Jadi apa? Jadi polwan. Tetanya jadi apa cita-citanya? Jadi dokter. Jadi dokter. Ih, amin. Semoga tercapai. Jadi jangan malas belajar ya. Oke ya, kita ke BBC lagi ya. Oke, kita ke BBC lagi ya. Harapan saya untuk UMKM semoga lebih maju lagi, lebih lancar lagi. Semua masyarakat di sini lebih maju intinya ya. Terus untuk anak-anak juga semoga aja bisa lebih mewujudkan cita-citanya, lebih maju lagi juga buat anak-anak di balai bacanya juga. Itu yang kedua, kedelai bodoh. Yang Makasih banyak Pak Ibu ya udah meluangkan waktunya untuk hari Jumat. Sama-sama. Untuk masyarakat Desa Cijayanti, bersyukurlah dengan adanya Bu Haja Dwi karena beliau benar-benar mengabdikan diri kepada kita dan sosok beliaulah yang harus kita contoh. Dan ayo Desa Cijayanti kita ikut mendukung dengan adanya contoh balai baca karena ini untuk kemajuan Desa Cijayanti, khususnya Kampung Pasir Karet dan RW-RW lainnya juga ya. Itu semangat. Teman-teman, gimana rasanya jadi guru nih? Akhirnya seperti itu ya Teh, karena udah selesai satu materi. Ya, pokoknya untuk para pegiat sosial ataupun pemerintah, yuk kita kolaborasi. Karena banyak orang yang masih berpikir, apa sih, untuk apa kolaborasi? Yang paling aku ingin terapkan untuk kedepannya, untuk warga Desa Cijayanti, berkolaborasilah dengan siapapun. Karena dengan berkolaborasi, kita akan maju gitu loh. Kita akan bisa lebih cepat untuk perubahan yang ada di Desa Cijayanti. Itu sih kolaborasi untuk teman-teman, yuk jangan minder ataupun apa.